Hari ini bersama Trisa Triandesa, seorang neuroscience komunikator. Betul itu ya? Betul. Udah aktif bikin konten selama setahun di sosial media. Iya. Sekarang ini dari Gagas Media bukunya juga ada mau terbit. Betul. Moving Forward, Not Moving On. Belajar ngerti perasaan sendiri lewat neuroscience. Iya. Ini kayaknya seru banget nih. Kita mulai dari definisi ininya dulu ya, predikat lo dulu ya. Neuroscience komunikator itu apa dan kenapa lo melabeli diri lo ini? Intinya sih awalnya dari kayak kegelisahan gue ngelihat konten-konten di sosial media yang misinformasi dan miskonsepsi soal fungsi otak dan juga kaitannya dengan perilaku, bagaimana kita memproses emosi. Akhirnya gue coba membuat kayak counter naratif gitu loh. Kayak coba gue bukan paling ahli tapi seenggaknya gue bisa ngasih informasi yang lebih reliable deh gitu. Yang nggak cuman cocokologi atau enggak kayak ya ngawang-ngawang doang. Akhirnya gue bikinlah konten soal neuroscience itu dan orang-orang pada suka ternyata. Akhirnya gue fokus lah di situ untuk bikin konten soal neuroscience, makanya gue menyebut diri gue sebagai neuroscience communicator dengan bahasa anak bayi lah biar. Karena kan neuroscience kesannya kayak berat banget ya. gitu kan, iya. Neuroscience itu berarti soal otak dan struktur dan fungsi otak. Struktur fungsi otak dan hubungannya ke perilaku dan lain-lain gitu. Iya, betul. Ini karena lo punya legitimasi bicara ini karena lo S2-nya soal itu. S2 gue Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. Cognitive Neuroscience and Neuropsychology di Inggris. Di Inggris, betul. Di mana waktu itu? Di Birkbeck College, University of London. Oke. Nah tadi lo bilang lo masuk ke dunia content creation itu karena banyak miskonsepsi soal neuroscience. Iya. Salah satu miskonsepsinya apa? Salah satunya waktu itu jadi trigger gue itu ada satu konten kreator, dia tuh kayak semacam spiritual healer gitu. Spiritual healer? Iya, terus dia tuh ngomong yang gue paling ingat adalah kalau lo melakukan apalah itu, dibilang nanti akan bisa mengaktifkan nucleus accumbens. Nucleus accumbens ini bisa membuka mata ketiga. There's no such thing, ataupun mungkin gini, mungkin iya tapi belum ada bukti empirisnya, belum ada penelitiannya. Sementara nucleus accumbens itu kalau yang sudah dipelajari secara neuroscience lebih berhubungan dengan motivasi, dengan reward system. Jadi nggak ada kaitannya sama otak tiga, tapi dia cocokologi gitu. Dan itu yang bikin gue kayak geram karena gue kayak satu sisi gue kayak apa iya jangan-jangan gue nggak belajar ya, jangan-jangan gue skip gitu. Tapi akhirnya pas gue baca-baca lagi ini salah nih dan ini tuh bisa jadi misinformasi dan menjerumuskan orang kan gitu. Oke, dia pengikutnya banyak berarti. Banyak banget bang, yang nonton juga udah ambil jutaan. Terus komen-komen pada percaya. Iya. Oh, dan lo ngerasa kayak kalau percaya sih, padahal basis ilmunya salah. Itu betul. Emang nucleus accumbens itu apa sih? Itu berkaitan sama motivasi dan reward system sebetulnya. Jadi nggak ada hubungannya sama mata ketiga dan bisa melihat masa depan kayak gitu itu nggak ada. Gitu. Nggak, artinya itu bagian dari otak. Bagian ada di otak kecil banget tengah-tengah. Nucleus accumbens. Iya. Bagian otak di mana untuk mengaktifkan sistem reward. Iya, berkaitan dengan reward system dan motivasi. Oh, pada saat apa dia aktif misalnya? Itu tadi misalkan kalau kita reward system itu kan berkaitan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kan kita ingin mengulanginya lagi. Nah, area itu tuh terlibat gitu dalam reward system. Kenapa disebut reward system? Karena sistem reward ini atau sistem reward ini dia kan kompleks ya, melibatkan banyak bagian otak. Jadi ini salah satu dari banyaknya organ otak yang terkait dalam reward system itu. Oke, ini berkaitan sama dopamin kah? Iya berkaitan dengan dopamin. Makanya kan motivasi kan biasa berkaitan dengan dopamin kan. Artinya dia yang men-trigger dopamin muncul? Nggak bisa dibilang men-trigger tapi dia berkontribusi dan berperan penting dalam si reward system itu dan juga bagaimana dopamin itu bisa diproduksi dan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Kesalahan dia adalah mengaitkan si nucleus accumbens ini dengan sama mata ketiga. Mata ketiga tuh apa? Nggak tahu, pokoknya dia bilang tiba-tiba mata ketiga aja pas nonton itu gue langsung berhenti. Udah deh kayaknya ini salah nih, gue nggak mau nonton lagi. Lo nggak mau meluruskan di komen? Aduh, enggak sih, waktu itu gue belum pikiran. Gue langsung mikir udah deh gue mendingan bikin konten aja. Walaupun gue tahu mungkin nggak akan semasif dia ya waktu itu. Cuman seenggaknya gue bisa deh ngasih edukasi yang lebih reliable buat seenggaknya pengikut gue yang waktu itu masih 6.000-an doang gitu. Oke. Apakah miskonsepsi soal neuroscience ini kalau disalahpahami oleh masyarakat luas itu malah jadi membahayakan mereka kah? Iya betul, karena jadi gini kan fungsi otak itu kita udah tahu banyak soal struktur dan fungsi otak, tapi masih banyak yang kita nggak ketahui sebenarnya karena kan keterbatasan teknologi segala macam. Jadi kalau misalkan ada salah paham soal otak, jadinya tuh satu antara oversimplifikasi fungsi otak jadinya kayak kalau kamu ngelakuin ini hasilnya bakal ini. Sementara kalau riset-riset neuroscience itu jarang sekali kita bilang
hubungannya itu kausal atau sebab akibat. Oke. Tapi hubungannya kebanyakan korelasi. Jadi kalau misalkan ada pengalaman buruk di masa lalu itu berkorelasi dengan depresi atau kecemasan, tapi tidak serta-merta menyebabkan hal tersebut. Jadi makanya cara penyampaian pun harus hati-hati gitu. Oke, karena correlation is not causation ya. Iya betul. Maksudnya kalau di riset itu terutama kalau yang life sciences itu kebanyakan korelasi bukan kausal. Sementara orang-orang yang aku nggak berusaha mendiskreditkan konten kreator lain ya. Maksudnya aku paham mereka pun tertarik dengan ilmu ini dan ingin mensosialisasikan lebih lanjut. Tapi jadinya karena oversimplifikasi dan juga mungkin pemahaman yang kurang dalam jadinya sangat surface level dan jadinya salah informasinya gitu. Miskonsepsi apa lagi? Itu satu. Terus? Itu satu, kayak yang paling terkenal adalah kita cuma pakai otak kita 10%. Oke. Itu juga miskonsepsi, itu nggak pernah ada basis ilmiahnya, nggak pernah ada basis empirisnya. Itu tuh dipopulerin sama budaya populer sebenarnya. Di buku, di film, pasti pernah nonton kan ada film yang kata minum obat ini jadinya bisa membuka. Mencapai potensi. Iya, there's no such thing. Karena ketika kita beraktivitas sekarang ini, seluruh kapasitas otak kita tuh sedang digunakan sebenarnya, nggak cuma 10% doang yang dipakai. Tapi apakah ada potensi yang bisa ditingkatkan? Ada. Tapi kalau kita ngomong fungsinya, udah berfungsi semua sebenarnya gitu. Kalau ada yang ini, gue ngelihat ada yang orang otaknya cuma setengah, tapi masih hidup normal. Itu dia, makanya kan apalagi itu juga berkaitan sama mitos soal otak kanan, otak kiri. Itu gue baru mau ke situ tuh. Nah, tipe orang otak kanan yang katanya kreatif, yang kiri lebih analytical segala macam itu juga nggak ada buktinya. Iya, nggak ada. Padahal banyak tenaga medis yang ngomong bahwa otak kanan dan kiri itu ada. Nah itu kenapa tuh menurut lo? Jadi gini, sebenarnya kan otak tuh kan banyak ya organnya dan juga ada bagian memang yang letaknya tuh hanya di salah satu sisi. Contohnya kayak area Broca atau Wernicke, itu tuh berkaitan dengan bahasa. Kayak bagaimana kita memproses bahasa dan memproduksi bahasa. Kayak kita belajar kata-kata, itu emang ada sebelah kiri. Tapi untuk dia bisa berfungsi, itu nggak cuman sibuk yang sebelah kiri doang. Dia harus bekerja sama dengan area-area otak yang lainnya. Kayak misalkan gini sesederhana, gue ngeliat kamera nih. Itu kan berarti kan pertama masuk ke sistem visual dulu. Akhirnya gue bisa menyebut itu kamera, gue bisa mengenalinya dan gue bisa bilang, Bang Radit itu kamera. Itu kan gak cuman dia doang yang berfungsi. Tapi semuanya bekerja gitu. Jadi makanya itu juga oversimplifikasi dari konsep itu. Walaupun yang gue baca ternyata itu tuh dipopulerkan sama acting coach katanya tuh. Oh gitu. Jadi acting coach itu ya waktu itu dia juga kayak cocokologi juga. Jadi katanya kalau kamu mau lebih kreatif kamu harus mengaktifkan tubuh kiri lo gitu dengan tangan, dengan kiri dan gerakan. Padahal itu gak ada buktinya sampai saat ini. Artinya kalau misalnya orang bilang otak kanan dia kuat makanya dia kreatif, otak kiri dia kuat, itu logis. Berarti itu salah? Salah. Ada. Justru otak kita tuh kan bekerjanya tuh punya jaringan yang super kompleks lah, jadi nggak ada kayak gitu-gitu. Dan tadi juga soal ada orang yang otaknya cuma setengah, itu juga kan berkaitan sama neuroplasticity, kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya. Jadi memang ada orang-orang yang lahir dengan otaknya cuma setengah atau cuma salah satu hemisfer doang, ada juga yang karena cedera. Nah karena cedera itu akhirnya otak tuh belajar ulang untuk membentuk jalur baru supaya dia bisa berfungsi. Jadi nggak serta-merta kalau misalkan otak kanannya hilang dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Di beberapa kasus emang seperti itu, tapi ada juga kasus-kasus yang langka yang ternyata dia bisa kok gitu survive dan berfungsi secara optimal di kesehariannya. Kalau melatih kreativitas itu secara otak tuh gimana tuh? Maksudnya apakah kita harus melakukan kebiasaan yang di luar kebiasaan kita supaya kreativitas terlatih itu gimana tuh? Itu salah satunya emang betul. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita lah ibaratnya, jadi out of our comfort zone untuk kayak memancing kita. Sebenarnya kan kreativitas itu bagaimana kita bisa memecahkan atau menemukan cara lain dalam penyelesaian suatu masalah gitu kan ibaratnya. Salah satunya gitu. Jadi yang sederhana salah satunya adalah misalkan sehari-hari nih Bang Radit dari sini ke rumah pakai rute A doang. Coba deh besok ganti ke rute yang lain gitu. Itu juga kan melatih kreativitas dengan cara kita terpapar oleh stimulus-stimulus eksternal yang berbeda. Jadi kita ngelihat nih, ternyata di sini ada kayak gini, di sini ada kayak gitu. Terus atau enggak dengan jalan kaki deh gitu, pagi-pagi misalkan. Jalan kaki juga itu bisa mendukung, balik lagi ini korelasi ya, enggak kausal. Jadi mendukung kemampuan kita untuk creative thinking. Dan tapi yang paling utama salah satunya itu tadi mencoba terpapar sama hal-hal baru. Jangan takut untuk nyoba hal baru. Kenapa ikan tenggiri otaknya 2? Emang iya ya? Gue bahkan nggak tahu. Oh iya, otak-otak. Nggak. Boleh pamit nggak? Nggak deh.
Oke. Wah, ini seru nih. Karena ini soal mitos dan fakta nih. Miskonsepsi lain apa misalnya? Tentang perbedaan otak perempuan dan laki-laki. Oke, itu gimana nih, seru Itu nih. kan banyak kan yang bilang, Oke. oh otak cewek gini, otak cowok gini, cowok lebih logis, cewek lebih emosional, lebih perasa, lebih verbal. lebih verbal. Kalau misalkan kemampuan verbal, kayak kalau nggak salah, aku juga lupa, ini tolong dicek juga nanti. Kalau nggak salah memang ada kecenderungan perempuan itu kemampuan verbalnya lebih cepat daripada laki-laki. Oke. Tapi kalau untuk masalah lebih logis dan lebih emosional itu juga mitos. 100% salah. 100% salah. Karena Oke. gini, di neuroscience sendiri, apalagi sekarang ya neuroscience modern, kita tuh lebih ngelihat variabilitas antar individu. Jadi perbedaan antar individu itu jauh lebih penting daripada perbedaan seksual, perbedaan Oke. jenis kelamin. Jadi contohnya gini deh, misalkan ada orang, misalkan ada dua cewek ini misalkan kembar lah, taruh aja. Dia itu yang satu dibesarkan di keluarga yang super permisif, semuanya boleh segala macam santai aja. Di satu lagi yang super strict. Itu juga kan akan membentuk bagaimana kepribadian mereka kan. Jadi yang di sini yang lebih penting itu adalah lingkungannya seperti apa, lalu akses pendidikan juga, akses kesehatan, semua itu lebih berpengaruh ke kepribadian seseorang daripada perkara jenis kelaminnya aja. Oke, artinya cowok lebih logis, cewek lebih perasa, itu 100% mitos. Itu mitos, dan itu sebenarnya lebih sangat-sangat dipengaruhi sama budaya kan. Kayak di Indonesia deh, cowok nggak boleh nangis. Itu kan sebenarnya kan ruang anak laki-laki untuk mengekspresikan emosinya secara sehat. Menangis itu sehat, sedih itu sehat, sedih itu diperbolehkan banget. Bahkan otak kita tuh butuh. Tapi ketika budaya udah bilang cowok tuh nggak boleh nangis, cowok tuh nggak boleh cengeng gitu. Itu kan membatasi ruang si anak itu untuk mengekspresikan dirinya. Karena ketika kita nangis itu kan bisa jadi itu sebenarnya jeritan atau enggak jeritan minta tolong seorang anak untuk bisa dimengerti atau bahkan untuk sekadar dibantu. Tapi ketika anak cowok nggak boleh nangis, dia kayak oh jadi gue harus ngapain nih? Gue nggak bisa minta tolong ibaratnya. Sementara kalau cewek kan ya udah, kalau cewek nangis kayak lebih oke lah, nggak apa-apa lah kalau cewek nangis itu mengekspresikan emosinya, lebih penyayang, cewek nggak apa-apa gitu. Sementara kalau cowok kayak jangan kayak gitu gitu. Artinya itu lebih ke struktur sosial, Lebih struktur sosial ketimbang komposisi otak. Iya betul. Makanya kan kalau kita ngelihat manusia itu biasanya kalau sekarang terutama kita ada framework yang baru ibaratnya adalah biopsychosocial. Jadi kita ngelihat kondisi biologisnya kayak apa. Karena kan setiap orang otaknya beda-beda nih. Jadi mau di jenis kelaminnya sama, kalau dua orang yang berbeda akan beda juga otaknya gitu. Jadi mulai strukturnya pun akan ada perbedaan sedikit tergantung pengalaman yang dialami gitu kan. Dan apa yang dia lakukan. Terus dari psikonya bagaimana kondisi psikologis si anak itu, bagaimana dia cara berpikirnya, bagaimana dia mengekspresikan emosinya. Terus sosial, dukungan sosial. Apakah lingkungan sosialnya ini memperbolehkan si anak untuk mengekspresikan dirinya, terus budaya yang ditekankan ke anak ini seperti apa, kayak gitu. Jadi itu yang lebih penting. Kan ada perbedaan fisiologis yang mendasar dari perempuan dan laki-laki ya. Iya betul. Contohnya mungkin tulang pinggul lah, apa segala macam. Hormon kan ada hormon testosteron dan hormon estrogen gitu. Ada nggak perbedaan fisiologis di otak perempuan dibandingkan otak laki-laki yang secara inherent justru itu adalah pertanda bahwa ada perilaku yang berbeda gitu? Sebetulnya kalau perbedaannya pasti ada ya antara cewek cowok, karena kan tadi terkait dengan hormon yang tadi cowok testosteron, cewek estrogen, itu ada perbedaannya. Tapi perbedaan itu sangat minor dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Justru budaya itu sangat menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Dan kalau kita ngomongin manusia kan kita nggak bisa lepas dari konteksnya kan. Di mana dia tinggal, status sosial ekonominya gimana, akses pendidikannya ada atau enggak. Itu semua kan lebih mempengaruhi bagaimana dia melihat dunia dan juga mengekspresikan dirinya ke dunianya. Oke. Berarti artinya perbedaan fisiologis mungkin ada, tapi sangat kecil dibandingkan konteks sosial budayanya. Iya betul. Dan maksudnya yang tentunya kalau perbedaan perempuan kan pasti mereka ada siklus menstruasi. Kan siklus menstruasi kan ada perubahan hormon juga. Mereka jadi lebih sensitif ya memang betul. Tapi ya sisanya dari masalah kecerdasan kah, kemampuan regulasi emosinya, terus apalagi ya kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan. Semua itu bisa sama aja atau bisa dilatih sebenarnya untuk laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ada cara yang sama sebetulnya untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Telepati ada nggak? Telepati itu enggak sih kayaknya. Itu juga 100% nggak ada ya? Nah itu kayak gua gini. itu gua karena ada sebenarnya kan bukan jurusan, sub bidangnya namanya parapsikologi, itu pun masih jadi perdebatan dan masih jadi penelitian sampai sekarang. Cuman sampai sejauh ini sih kalau dari neuroscience telepati nggak ada. Tapi kalau empati ada.
gitu. Rasa ingin. Rasa kita ingin bisa merasakan apa yang orang lain rasakan melalui mirror neurons itu. Kalau kita ngomong ke diri sendiri, itu apa yang terjadi sebenarnya? Self talk gitu. Iya, kayak misalkan nanti gue gini, tapi ngomongnya ke diri sendiri tuh, nanti gini, nanti gini. Itu yang terjadi apa sebenarnya? Itu sebenarnya salah satu teknik terapi yang sangat ngebantu banget, dari mulai buat ngebantu kita regulasi emosi atau bahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Dan self talk itu sangat-sangat berpengaruh juga ke citra diri kita. Jadi di otak kita tuh memang ada bagian-bagian tertentu yang berfungsi untuk menjadi bagian yang menjaga identitas dan citra diri kita. Bagaimana kita ngomong ke diri kita sendiri itu sangat mempengaruhi akhirnya bagaimana kepribadian kita. Jadi bukan apa yang orang lain bilang ke kita, tapi apa yang kita bilang ke diri kita sendiri itu jauh lebih penting buat otak kita untuk memahami dan memaknai dunia. Karena otak kita itu nggak objektif sama sekali. Dia sangat-sangat subjektif. Dia akan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan apa yang sudah dia pahami sebelumnya. Oke. Mungkin pernah dengar kan kayak ada cognitive bias namanya confirmation bias kan. Confirmation bias. Orang cenderung akan percaya kalau dia udah punya keyakinan itu gitu. Dia mencari bukti-bukti yang sama dengan iya keyakinan gitu. dia. Kayak misalkan gue udah percaya Bang Radit tuh lucu, orang lain bilang gak lucu, kata gue sih lucu. Karena gue udah confirmation bias, karena gue udah baca buku lo dan gue suka. Jadi Dan kan kayak udah gitu. dengar soal otak-otak Udah tadi. dengar, ya kayak gitu. Tadi tuh lumayan menghibur sih. Oke. Wah, seru juga ya. Apa yang terjadi ketika gua ke kulkas, gua buka kulkas, gua lihat isinya, terus gua mikir kenapa gua buka kulkasnya? Nah itu sering banget tuh. Jadi Itu apa tuh? itu emang ternyata memang ada fenomena itu. Jadi biasanya kalau kita ngelewatin pintu itu kita akan lupa sama apa yang akan kita lakukan. Tapi itu bukan sekadar supernatural atau mistis ya, tapi ruangan itu kan membentuk atau enggak membantu kita untuk memahami dunianya. Misalkan gue lagi di toilet, gue ntar inget nih, begitu gue keluar dari sini gue mau ngambil pulpen. Begitu keluar dari toilet sekarang gue masuk ruang tengah, gue ngeliat ruang tengah. Di ruang tengah tuh ada apa aja. Itu semua menjadi informasi buat otak kita memaknai gue ada di mana. Itu penting karena secara evolusi otak kita kan hidup untuk hari ini ya, untuk bertahan hidup, for survival gitu. Jadi begitu kita ada ruangan baru, justru kita tuh lebih memindai lagi, nge-scan lagi ruangan ini ada bahaya atau enggak, ini tuh aman atau enggak buat gue, nyaman atau enggak, ini penting, ada informasi penting apa yang harus gue catat dari ruangan ini. Otak kita tuh nggak pernah bengong kan, dia selalu kerja. Jadi makanya kalau kita masuk ruangan beda kita lupa karena ada secara evolusi kita memang selalu memindai dan kita mencari ada yang bakal nyerang gue nggak ya? Apakah berarti manusia modern zaman sekarang ada disparitas antara fungsi otak yang secara primal itu soal survival dengan kita nggak perlu effort buat survive? Artinya gini, kalau kita didesain untuk berburu, kita didesain untuk memindai, tapi realitanya kita kan nggak butuh. Apakah itu membuat banyak kebingungan antara perilaku manusia modern dengan isi kepala mereka gitu? Iya betul. Jadi ada istilahnya namanya evolutionary mismatch kan. Jadi ketidakcocokan secara evolusi. Jadi otak kita tuh memang dirancang untuk bertahan hidup gitu kan. Untuk ini buat hidup hari ini aja. Nggak ada istilahnya, ibaratnya kan bertahan hidup kita apa? Kita perlu makan. Kita perlu cari tempat tinggal gitu kan, cari tempat berteduh. Kita perlu punya komunitas untuk kita bisa bertahan hidup juga. Ya otak kita tuh nggak dirancang buat merhatiin jumlah likes, nggak disiapin untuk dapetin nyinyiran dari orang. Itu semua tuh kayak nggak disiapin gitu otak kita. Jadi makanya sekarang tuh jadi kayak ada terlalu banyak stimulus yang malah bikin otak kita yang masih purba ini nggak siap buat ngadepin itu semua. Ya itulah yang bikin banyak persoalan manusia modern ya. Either depresi atau yang lain-lain gitu. Overthinking gitu segala. Iya. Oke. Nah kalau lu dari sisi seorang neuroscience komunikator melihat fenomena orang lihat hantu itu gimana? Jujur gue sendiri kan gak percaya ya sama hantu. Dan kalau misalkan ini mungkin satu kasus kecil, satu contoh kecil adalah misalkan pernah denger erup-erup gak sih? Iya, ketindihan. Gue sering. Nah itu tuh kan kalau bahasa ilmiahnya sih kan sleep paralysis. Betul. Kan. Nah kalau sleep paralysis kadang kan orang ketika erup suka ngelihat kayak ada sosok menyeramkan. Bener. Nah itu sebenarnya ada salah satu tawaran penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Karena kan satu, kita sebenarnya kan sleep paralysis jelas karena kita tiba-tiba nggak bisa napas kan, berhenti napas gitu. Ketika itu ibaratnya kayak ada satu bagian di otak namanya amigdala yang dia tuh fokusnya adalah untuk memindai
ancaman. Jadi kayak pusat takut kita. Nah, ketika itu terjadi, otak kita juga cocokologi. Oh, gue dicekek, berarti ada sesuatu yang membahayakan. Apa yang udah bikin kita takut, apa yang bikin lo takut, itu akan muncul gitu. Oh. Ibaratnya kayak gitulah gitu. Jadi kayak manifestasi dari ketakutan kita dan bagaimana otak kita berusaha memahami apa yang terjadi sama kita. Berarti erap-erap itu bukan ditindih jin. Enggak, bukan. Kalau di Inggris old hack syndrome Iya. namanya tuh. Ada nenek-nenek tua ngedudukin dada ya. Oke, tapi kalau dari sisi neuroscience itu artinya apa? Artinya apakah otak lu bangun duluan sebelum badan, makanya terjadi sleep paralysis, atau apa yang terjadi sebenarnya? Jujur kalau itu gue gak bisa jawab banyak karena itu lebih tepatnya sama sleep researcher, karena itu juga masih rumit banget kan dijelasinnya. Jadi gue gak bisa jawab banyak untuk yang itu. Kalau orang di WC ngelihat kuntilanak, apa itu ada halusinasi kah? Atau apa? Kadang orang meyakini banget itu terjadi dan terlihat. Betul, iya. Nah kalau tawaran penjelasan dari neuroscience modern adalah memang halusinasi belaka. Sampai situ aja. Dengan alasan apapun kita nggak tahu. Dengan alasan apapun nggak tahu. Belum tahu lah. Tapi yang pasti itu halusinasi kalau kita ngelihat hantu segala macam. Nah karena lu kan S1-nya psikologi ya. Psikologi. Terus katakanlah kita bicara soal depresi. Depresi itu kan kalau misalnya orang bilang kan ada sebuah kejadian yang menyebabkan dia traumatik sehingga dia menjadi depresif ya kan. Tapi di satu sisi yang lain kalau kita masuk ke konteks neuroscience itu ada juga penjelasan soal komposisi otaknya yang tidak seimbang. Ada. Oh berarti penyebab orang punya masalah mental itu ada dua sisi. Either dari secara trauma yang dialami atau memang komposisi otak aja bermasalah. Iya betul. Jadi tapi depresi juga kan perlu dibedakan antara depresi dan gangguan depresi. Oke, itu gimana tuh? Kalau depresi itu bisa dibilang wajar untuk kita mengalami depresi. Jadi bedanya depresi dan gangguan depresi itu sederhananya ya. Nanti mungkin teman-teman psikolog dan yang lain-lain boleh menambahkan di kolom komentar. Depresi itu sederhananya adalah kita jelas ada sesuatu yang membuat kita sedih. Dan itu sesuatu kayak contohnya ada orang tersayang kita meninggal. Kita depresi wajar untuk beberapa waktu, misalkan seminggu 2 minggu. Tapi gangguan depresi itu ketika orang merasakan kesedihan yang mendalam tanpa stimulus yang jelas dan juga berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan mempengaruhi fungsi kita sehari-hari. Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa ngurus diri, itu menjadi gangguan depresi. Tapi kalau depresi doang itu nggak apa-apa banget, bahkan otak kita perlu gitu untuk ngerasain berbagai macam emosi ini atau perasaan ini. Karena kan balik lagi otak kita nggak dirancang buat bahagia, otak kita dirancang untuk bertahan hidup gitu. Artinya penyebabnya apapun itu bisa membuat gangguan depresi. Kalau penyebabnya jelas dan akhirnya ada respon berupa depresi secara langsung, iya. Tapi kalau gangguan depresi itu kayak nggak ada apa-apapun, dia ngerasa kayak gitu. Tapi tadi kayak yang Bang Radit bilang, jadi depresi itu dilihatnya tuh sekarang pakai framework yang biopsychosocial tadi. Pertama memang ada sekelompok individu yang memang dari struktur otaknya itu ada kecenderungan untuk bisa mengalami gangguan depresi. Memang udah ada studinya. Ternyata ada orang-orang tertentu yang otaknya itu agak berbeda. Jadi sempat disebut depresi itu bukan psychological disorder tapi brain disorder. Iya, artinya masalah fisiologis. Iya, masalah fisiologis. Tapi juga memang betul apa yang terjadi sama kita, pengalaman yang terjadi di masa lalu itu juga bisa berdampak tentunya ke kesehatan mental kita. Jadi kita bisa, makanya perlu kita ngelihatnya tuh secara menyeluruh gitu. Jadi dari mulai si biologinya kayak apa, psikologisnya kayak apa, dan juga struktur sosial di mana individu tersebut hidup tuh kayak apa. Iya, artinya itu mungkin jadi dalam tanda kutip bakat juga gitu ya. Karena komposisi otaknya. Iya, jadi kayak genetik lah ibaratnya lebih gitu. Ini kan. Iya, ada yang bisa kayak gitu. Ada juga yang enggak. Gitu. Oh, berarti pemecahan depresi itu menjadi jauh lebih kompleks dong daripada cuma sekedar mengatasi trauma kan kalau kayak gitu. Iya, betul. Lebih. Jadi kayak beberapa studi ada yang pakai neuroimaging gitu kan buat ngelihat nih struktur otaknya antara orang yang ada dengan gangguan depresi dengan orang yang tidak, orang yang baik-baik aja ibaratnya. Ternyata memang ada perbedaannya gitu. Nah, kemarin gue nonton TED Talk ada penderita skizofrenia. Dia lagi ngasih bicara soal skizofrenia gitu kan. Terus dia minta karpetnya diganti. Karena kalau karpetnya merah itu triggering buat dia. Karena badut yang selama ini ngikutin dia muncul. Nah artinya kalau itu juga udah gak bisa di apa-apain. Karena itu
kayak skizofrenia itu masalah komposisi otak juga kan? Iya, iya. Ada gangguan gitu? Ibaratnya kayak ada gangguan di otaknya, ada kayak struktur yang berbeda atau fungsinya tuh yang agak berbeda. Jadi memang Oh, untuk skizofrenia ataupun depresi itu kan gangguan yang sangat-sangat berat kan buat orang gitu. Dan itu tuh untuk ibaratnya agak sulit untuk bisa sembuh 100% tuh agak sulit. Jadi makanya yang diperlukan adalah strategi manajemen kesehatan mental jangka panjang. Dan itu tentunya akan beda-beda buat setiap orang. oke. Jadi itu Oke. ada yang bisa pakai medikasi, ada yang juga pakai psikoterapi gitu. Oke, dari sudut pandang neuroscience komunikator, kalau IQ tuh gimana? Apakah sesuatu yang inherent Hmm. atau sesuatu yang bisa kita latih supaya dia naik? Atau sebaliknya malah jadi turun? Dua-duanya sih. Hmm. Dua-duanya, tapi juga IQ itu gimana ya? Dia itu kayak mengerucutkan, terlalu mengecilkan tipe kecerdasan seseorang. Karena kan tes IQ itu kan dikembangkan oleh negara barat. Oke. Jadi kesannya gini, ibaratnya gue yang orang Sunda, gue misalkan nenek moyang gue tuh tahu berbagai macam tanaman, manfaatnya apa, dan juga udah mempelajari kondisi geografis segala macam. Tapi tiba-tiba ada orang kulit putih dari Eropa sana datang, ternyata kenapa orang Sunda nggak bisa ngitung 2 kali 2 caranya gue? Itu kan memaksakan standar kecerdasan berdasarkan budaya tertentu. Jadi kecerdasan itu juga sangat tergantung dengan struktur, dengan konteks budayanya. Jadi makanya Oke. sekarang juga kalau kita ngomongin IQ itu udah banyak kayak sekelompok researcher atau peneliti soal otak itu ngerasa kayak tes IQ itu harus dilokalisasi dan disesuaikan dengan konteks di mana dia hidup. Karena bisa jadi buat orang Afrika yang tinggalnya masih di pedalaman, ya buat dia nggak penting dia tahu cara fisika, ngitung rumus kimia segala macam. Dia lebih penting untuk gimana bangun rumahnya, gimana dia menjaga lingkungannya segala macam. Jadi IQ itu kayak overrated lah kalau menurut aku pribadi. Karena kalau kita ngomongin kecerdasan, sebenarnya kita potensi kecerdasan kan. IQ itu bukan serta-merta orang IQ-nya 140 berarti dia pintar dan berhasil. Enggak, belum tentu gitu. Oke. Jadi itu lebih ke potensi kecerdasannya. Karena kan tesnya juga kan bukan tes yang super applicable di keseharian kan gitu. Jadi lebih ngomongin potensi kecerdasan. Apakah itu bisa berkorelasi dengan kesuksesan seorang? Bisa. Karena kan mungkin di individu tersebut akan lebih mudah untuk mencerna sesuatu dan problem solvingnya. Tapi kalau dia nggak punya cara untuk meregulasi emosinya dengan baik, mengontrol ritme kerja dengan baik, nggak punya resiliensi juga gitu, alias ketangguhan dia untuk menghadapi tantangan, ya itu juga akan sulit untuk individu tersebut untuk bisa berhasil gitu. Dan banyak paper sama esai itu yang bilang juga kalau IQ tinggi itu juga rawan sama kesepian, ketidakbahagiaan. Itu benar juga gak sih sebenarnya? Bisa jadi sih, itu bisa berkorelasi juga. Karena sebenarnya itu bukan serta-merta karena bukan karena dia pinter belaka, tapi mungkin lebih ke kemampuan sosialnya yang kurang diasah. Makanya dia merasa kesepian. Kalau enggak, kan kalau orang yang IQ pintar tadi kan selain inherent ada juga kan yang dilatih kan. Yang misalkan dari kecil dulu udah biasa les mulu gitu. Pulang sekolah langsung les, apa kayak semuanya gitu. Akhirnya dia pinter secara akademis, tapi dia jadinya nggak punya kecerdasan untuk relasi sosial, untuk membangun relasi sosial gitu. Atau bahkan untuk meregulasi emosinya sendiri. Ya, artinya social intelligence-nya Kurang, kurang iya, jadinya. meskipun si IQ-nya tinggi. Iya sih. Cuma gue tuh kadang kalau ketemu orang tuh gue udah bisa lihat ini orang pinter banget gitu. Kayak misalnya kita baru ngobrol sekali, dia udah mecahin masalah ini apa segala macam. Oh iya ya. Kadang gue ngerasa kecerdasan itu menjadi tidak berguna kalau tidak dikasih konteks untuk memecahkan masalah gitu. Iya, betul. Karena buat gue manusia itu kayak problem solving machine seharusnya gitu. Iya. Role-nya tuh harus betul. memecahkan masalah. Aplikasinya lebih ke situ sih kalau menurut gue sih. Iya. Oke. Oke, nah sekarang berarti lo sehari-hari apa nih? Bikin konten? Bikin konten dan itu sih sama lagi nulis buku banget itu. Ini bukunya. Berarti udah for good dari Inggris? Enggak. Nanti bentar lagi balik lagi ke sana. Bukannya lagi kacau di sana? Lagi kacau memang. Kan ekonomi lagi parah. Asli Iya itu kan? lagi ngacau. Jadi makanya gue juga sekarang lagi berpikir untuk pindah ke Asia lagi. Tapi mungkin nggak ke Indonesia tapi ke negara tetangga. Oh, soalnya gue baru aja 2 hari yang lalu nontonin itu dokumenter soal ekonomi UK. London itu emang paling kaya. Tapi begitu lo keluar London itu kacau semua tuh. Kacau emang. Bahkan di Inggris, di London pun itu kayak kualitas hidupnya tuh nggak sebanding dengan
living cost-nya gitu. Living cost-nya kan tinggi banget, tapi kualitas hidupnya tuh enggak. Lo di London? 3 tahun di London, akhirnya gue pindah ke Newcastle sekarang. Lebih murah, alasannya karena itu, karena buat hidup lebih murah. Karena di London tuh Udah parah banget ya? Nggak masuk akal. Terus stabbing masih sering? Stabbing orang ditusuk-tusuk masih? Gila. Makin parah bang. Gue tau gak, gue hidup di Jakarta dari tahun 2008 ya, semenjak pindah dari Bandung. Gue gak pernah kecopetan, gue gak pernah dipalak. Di sana gue 2 kali, handphone gue hampir ditarik gitu, hampir dirampok. Dicopet gitu, gue gak pernah dicopet sama sekali selama hidup gue di Indonesia. Gimana dia ngerampok lo? Main narik atau? Dia kan pakai motor elektrik kan, jadi dia cepet gitu kan. Jadi gue lagi megang handphone doang, lagi jalan pulang, tiba-tiba handphone gue kayak mau diambil gitu. Oh langsung aja? Langsung aja. Dan kalau kitanya ngelawan ya rawan ditusuk. Jadi biasanya kalau udah diambil ya udah ikhlasin aja. Tapi lo nggak kena kan? Nggak. Tapi 2 kali hampir dicolong gitu. Gue ngeliat ada video temen gue tuh lagi Airbnb di London. Terus dia ngeliat dari jendela, mobilnya lagi dicongkelin. Aduh, ini juga waktu di London gue Waduh, serem juga ya tinggal di situ. Serem. Terus gue Kenapa juga. lo tadi cerita? Jadi pas gue di London, jadi flat gue itu yang lantai 3 dan jendelanya itu langsung lihat ke bawah jalan. Iya. Malam-malam ada 2 orang berantem, tiba-tiba ibaratnya gini nih, flat gue tuh di sini di pengkolan nih jalan. Ada orang lagi berantem sini, tiba-tiba ada cowok dari sini pakai ransel, buka tas ranselnya ngeluarin palu mau mukul si pala orang yang lagi berantem itu. Tapi orangnya untung keburu masuk mobil dan dia langsung jalan. Terus si palunya langsung masukin tas lagi, santai banget, nggak ada panik-paniknya, langsung jalan aja cuek kayak. Dan itu orang lewat atau temennya dia? Gue nggak tahu, tapi masalahnya ini kan rumah, ini flat gue sebelah situ taman, itu tuh taman tempat gue nongkrong. Jadi gue anjir, gue males banget malam-malam lewat situ lagi. Enggak sih. Lo di Inggris mah malam gak usah keluar sih. Iya, dan juga makin rasis sekarang tuh. Gue kena banget rasisme di sana tuh. Oh iya, diapain? Ya karena lagi kan jalan. Di jalan. Terus kan mereka kadang mungkin nggak bisa bedain antara East Asian sama Southeast Asian kan. Jadi meskipun gue coklat dan mata gue nggak sekecil yang East Asian, mereka tetap congcing. Langsung digituin? Digituin. Terus kalau nggak tiba-tiba kayak gue lagi jalan tiba-tiba wah kungfu gitu. Minta diajarin. terutama setelah COVID sih bang. Setelah COVID parah banget. Apalagi kan kalau kita orang Indonesia udah biasa pakai masker ya. Kalau naik kendaraan publik. Apalagi kan kalau di Inggris tiupnya kan jijik ya. Apa kereta tiupnya? Iya, tiupnya kan jijik kan, bau segala macam. Gue udah pakai masker sebelum COVID pun. Nah, gue pakai masker seminggu setelah COVID rame, terus ada kayak cowok-cowok yang mabok gitu, yang keker-keker gitu, terus nunjuk-nunjuk gue sama temen gue. Kita sama-sama orang Asia. Temen gue waktu itu orang mana ya? Orang Singapura kalau nggak salah. Tapi dia bentukannya memang lebih Chinese Singaporean gitu. Nunjuk-nunjuk kita, terus kita akhirnya kayak anjir gue takut. Akhirnya kita berdua turun aja. Dan kita pas turun juga langsung mastiin mereka yang tinggi tangan nih. Udah nunjuk tuh? Udah nunjuk sampai ngetawain gitu. Terus gue gak tahu mereka ngomong apa karena dari jauh. Cuman kelihatan lah 6 cowok putih gitu semua pada gede-gede. Gue anjir takut banget. Ngapain? Nah akhirnya kita turun. Pas turun kita merhatiin mereka ikutan turun juga. Ternyata enggak, yaudah kita gak apa-apa deh telat ke tempat janjian kita. Mendingan kita cari aman aja. Kita waktu itu 5 hari di London ya. 5 hari gue sama Fadil berangkat ke London. Aman sih. Fadil dapat 4 dompet waktu itu. Mending jopet. Ternyata dia ya. Wah iya. Waduh, oke. Berarti sekarang lagi liburan. Iya. Pekerjaan masih di sana? Udah cabut tahun lalu. Jadi sekarang makanya bisa libur lama. Karena gue baru resign juga tahun lalu. Jadi sekarang lagi menikmati liburan dulu sih. Oke, berarti lo udah berapa lama jadi lepas dari pekerjaan nih? Udah setahun? Setahun lah ya. Berarti sekarang pekerjaan lo lebih ke freelancing kah? Freelancing ya, jadi kayak ya webinar sama ngonten juga. Sama kalau di sana gue sambil part time jadi barista. Oh lo part time jadi barista di situ. Artinya lo masih ngelakuin kegiatan content creation, dapat duit dari situ, tapi tetap jadi barista di sana. Justru gue lebih happy jadi barista dibanding gue waktu kerja kantoran sih. Oh iya? Karena kan sana jadi barista kan gajinya lumayan bang, cukup. Lo tau gak waktu pernah beberapa tahun yang lalu kan ada tuh orang dokter-dokter Inggris pada demo karena gajinya kecil. Gua jadi barista, gaji 15 pound per jam. Dokter muda gajinya sama, sementara mereka sekolahnya lama. Oh. Ih ngapain lu jadi dokter mending lu jadi barista kayak gua. 15 pound per jam itu udah UMR? Itu di atas UMR bahkan gua. Oke. Dan memang lazim untuk dikasih di atas UMR? Lazim. 15 pound itu 300 ribuan lah. 300 ribu per jam? Jadi barista. Wah gede bro.
Emang. Dan gue tuh bisa hidup. Waktu itu gue di London sempat kerja sebelum gue akhirnya kerja full time di kantor. Gede. Gue sempat full time jadi barista aja tuh 6 bulan. Dan gue happy banget itu kayak. Maksudnya gue juga kan gaya hidup gue gak jor-joran kan. Gue yang penting hidup cukup bayar rent dan segala macem. Ya Itu gua segitu cukup lah ya. cukup banget. Apalagi kalau lo lebih niat lagi, lo 15 pound sejam, kalau sehari lo kerja 100.000 jam mah. Sehari 100.000 jam gimana tuh konsepnya? Artinya cukup lah 15 pound itu ya. Cukup. Ya karena dibandingin gaji dokter aja. Iya, mana sama. dia kerjanya lebih panjang kan dari gue. Oh, tapi pajak? Pajak Lumayan. lumayan gede sana. Nah, tapi justru kalau di sana kan pajaknya progresif sama kayak di Indonesia sih. Cuman kalau gaji lo tuh, pokoknya kalau gaji jadi barista tuh pajak lo kecil banget. Nah, akhirnya pas gue kerja kantoran, gaji gue kayak 2 kali lipat gaji barista, tapi pajaknya juga lebih gede lagi. Dulu gue bayar pajak sebulan 800 pound. Pajaknya which doang. is setengah 16 juta. Itu enggak setengah jadi sih, berapa ya? Sepertiga kali ya. Sepertiga gaji gue tuh habis buat pajak. 30% gede sih. Gede, sedih gak lo? Itu udah progresif lumayan tuh kalau di Asli. sini tuh. Makanya di sana tuh orang tuh pada nggak mau gajinya naik jadi 50.000 per tahun. Karena 5.000 begitu masuk 50.000 per tahun jadinya tuh 35% pajak lo. Jadi kalau naik gaji di slip, tapi sebenarnya kalau bulanannya lo tetap aja cuma naik 100-200 pound kayak. Oke, jadi artinya kalau sekarang berarti plan lo apa nih? Jangka menengahnya apa? Masih jadi barista di sana sambil bikin buku atau? Iya, rencananya sih gitu. Karena kan gue kerja paling kayak 2 hari 3 hari doang kan di sana. Jadi gue rencananya masih mau jadi barista, pengen nulis buku lagi dan lanjutin konten. Dan nanti rencananya pengen pindah antara ke Indonesia, kalau enggak mungkin ke Thailand. Pokoknya pengen balik ke Asia lagi lah. Karena di sana udah enggak. Kenapa Thailand? Karena kan mirip Indonesia. Terus gue lebih suka karena lebih rapih aja dibandingin Jakarta. Kemana-mana lebih gampang. Oh, artinya Bangkok atau Pattaya atau? Antara Bangkok atau Chiang Mai sih. Oh, Chiang Mai. Itu kan cuma enak kan, kayak Solo gitu loh vibe-nya. Jadi kayak slowly. Karena gue juga sekarang di Newcastle tinggalnya tuh di kayak kampung juga sih, namanya Tynemouth, kayak kota kecil gitu. Jadi gue kayaknya sekarang udah kebiasa sama suasana yang slow gitu loh. Gue udah agak. Visanya apa kalau gue masih work visa waktu itu. Kalau di Chiang Mai nanti? Di Chiang Mai, nah kan ada macam-macam kan. Ada di TV tuh kayak digital nomad visa. Oh ada? Ada, jadi selama lo nggak kerja di sana dan lo punya duit cukup, lo bisa tinggal ke sana selama 2 tahun kalau nggak salah, atau 5 tahun itu bisa. 2 tahun lo harus balik ke home country atau bisa perpanjang langsung di sana? Kayaknya bisa perpanjang terus sih. Menarik ya. Karena Mau di pindah? Malaysia, Yuk. gue lagi nyari visa juga sih. Ada kok digital nomad di sana. Ini bukan artinya gue mau pindah ya, nanti heboh nih nanti. Bang Radit mau pindah guys. Cuma gue lagi nyari-nyari. Malaysia menarik karena ada Malaysia My Second Home. Iya. Itu Penang lucu sih. Penang, iya lagi Georgetown. Gue lagi lihat-lihat Georgetown. Itu gue suka banget kesana lagi. Lo juga tahu Georgetown? Tahu, gue pernah kesana. Gue 2 kali kesana, betah banget sih bang. Oh iya? Iya asli. Sebagus apa di Georgetown itu? Karena gue kan lagi lihat-lihat Penang juga. Lo pernah kesana belum? Belum. Oh. Semua gue pakai Google Map. Oh benar. Jadi Google Earth ya, Google Earth. Google Earth. Gue jalan-jalan aja di Google Earth. Oh ini Georgetown, ini. Gue lagi nanda-nandain dulu. Bagus. Gue pernah pertama kesana, gue seminggu di sana, gue nggak bosen sih karena kan pulaunya kecil kan. Ya, jadi bener. lo bisa ke pantai, besokannya lo naik gunung ke bukit, besokannya lagi lo di pasar gitu, besokannya lagi lo ngeliat kuil Cina apa, besokannya lo ngeliat kuil India, terus makanan enak semua. Street food. Wah, enak juga kacau sih, gembrot tuh di sana. Asli gue gak bohong, gue seminggu sana naik 5 kilo. Tapi di sini banyak yang bagus juga. Banyuwangi bagus menurut Banyuwangi gue pengen, gue pernah sih ke Banyuwangi tapi Kawah Ijen doang waktu itu. Oh iya, cakep banget, rapi, tenang. Malang juga Malang. Malang ya gue suka. Solo sih gue suka tuh, Solo juga suka. Malang suka. Lo suka banget Solo? Iya, gue suka Solo. Pokoknya Solo deh pokoknya kalau pindah ke sini. Oke, terus apa yang bisa lo ceritain soal buku ini? Bukunya bagus banget, Iya. bukunya gila, kacau, bagus banget. Moving forward, not moving on. Apa nih? Kenapa judulnya ini? Nah sebenarnya itu kan awalnya karena kan kita kebiasaan banget ngomong move on gitu kan. Sementara sebenarnya kalau di otak kita tuh ibaratnya nggak ada tombol delete kan. Kalau move on tuh kesannya kan memberi konotasi kita melupakan dan meninggalkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang bermuatan emosional tinggi itu otak kita tuh sulit untuk melupakan gitu. Karena kan ibaratnya bisa jadi trauma, kalau nggak bisa jadi pelajaran lah gitu buat kedepannya. Makanya yang paling pendekatan yang lebih sehat adalah moving forward. Kita bergerak maju dengan pengalaman yang udah kita punya. Jadi kalau kita ngomongin pulih dari misalkan pengalaman masa lalu yang nggak mengenakan itu bukan berarti melupakan dan meninggalkannya, tapi kita mengintegrasikan pengalaman tersebut untuk hidup kita hari ini dan menciptakan masa depan yang baru. Karena kita masih terbiasa ketika kita ngomong pulih itu berarti kita
kembali ke keadaan sebelum hal tersebut terjadi. Oke. Itu kan nggak mungkin kan. Gini deh, secara fisik aja, dulu gue sosokan pernah parkour nih Bang ya. Tapi kan gue nggak jago. Di GBK ya? Betul. Ya tahu gue. Tentunya gue gagal dan terjatuh. Akhirnya bocel lah nih lutut gue. Gue akhirnya bisa jalan lagi dong tentu. Tapi lukanya kan masih ada gitu kan. Oke. Tapi gue bergerak maju dengan si luka itu. Nah sama gitu. Analoginya seperti itu. Ketika kita ada pengalaman masa lalu yang buruk itu, justru itu membantu kita untuk menciptakan masa depan yang baru gitu. Bukan untuk pulih ke masa sebelum itu. Karena itu kan gak mungkin sebetulnya. Tapi angle-nya kok malah jadi lebih ke psikologis ya? Tapi ada penjelasan soal gimana apa yang terjadi di otak kita gitu dari situ. Untuk moving forward. Iya, I ada see. tips-tips juga di situ yang bisa dilakuin, dan yang intinya sih yang gue pengen share di situ adalah therapy skills. Karena menurut gue therapy skills itu adalah life skills. Jadi sebenarnya orang tuh harusnya tahu gitu cara-cara untuk mengelola kesehatan mentalnya sendiri. Untuk gitu. coping. Untuk coping gitu. Walaupun kalau emang udah kondisinya berat banget, tentu cari bantuan profesional. Jadi ini juga, buku ini tidak menggantikan bantuan profesional ya. Ini cuma ngebantu buat kita lebih ngerti otak kita tuh fungsinya kayak apa, dan gimana kita caranya ibaratnya kayak ngehack otak kita sendiri. Oke. Gitu. Best practice-nya apa untuk moving forward? Moving forward sebenarnya kalau yang di sini tuh gue banyak ngasih latihan-latihan kecil. Biasanya kan kalau kita pengen moving forward itu banyak yang kita kayak misalnya masih overthinking. Contohnya kalau ini nggak akan jadi sembuh atau bisa menghilangkan overthinkingnya, tapi yang bisa dilakukan adalah kayak latihan pernapasan gitu. Oke. Itu bisa ngebantu juga untuk kita mengurangi si overthinking tadi. Tujuannya kan overthinking itu untuk menenangkan otak kita, untuk menenangkan si amigdala, si pusat rasa takut tadi, dan mengaktifkan kembali prefrontal cortex, otak kita yang berfungsi dalam perencanaan, berpikir logis gitu. Kayak gitu. Nah, gue sempat ngintip juga ada soal journaling. Iya. Journaling yang baik tuh kayak gimana? Nah, intinya sih nggak ada format yang paling bener ya. Jadi kayak ya standar lah, there's no such thing as one size fits all kan. Semua orang tuh pasti ada cocok-cocokan. Cuman yang udah diteliti, yang ada di studinya itu, pertama kita bersyukur, kayak 3 hal yang kita syukuri di hari itu apa. Sama expressive writing, kita nulis aja perasaan kita tanpa diedit, tanpa dipikirin terlalu banyak. Misalkan gue ngerasa, wah hari ini gue ngerasain, langsung tulis aja, gak usah takut, gak usah. Ibaratnya jangan kita ngejudge diri kita duluan dengan cara kita nulis gitu. Jangan pikirin strukturnya, tapi lebih ke ekspresiin aja apa yang kita rasain itu. Jadi pertama itu sih. Artinya lo pernah nulis jurnal dong? Gue sih rutin. rutin. Tapi gue juga bukan tipe yang setiap hari nulis jurnal. Karena waktu gue terapi pun sama konselor gue, sama psikoterapis gue, journaling itu kalau memang nggak bisa setiap hari jangan dipaksakan, tapi dilakukan ketika kita butuh. Jangan jadi malah journaling itu membebani kita gitu. Tapi ada juga orang yang cocok ngelakuin journaling setiap hari, nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalaupun nggak bisa, coba seenggaknya kita lakukan itu kalau kita tahu kita ngerasa butuh. Tapi yang paling sederhana setiap hari adalah kita gratitude journal. Itu kayak 3 hal deh yang kita syukuri hari ini apa. Karena itu kan ibaratnya kayak small wins kan. Kayak achievement yang kita lakukan gitu. Sekecil apapun itu otak kita tuh suka gitu. Kalau kita misalkan hari ini gue berhasil beresin kamar deh ibaratnya. Karena itu menyenangkan dan kita mengapresiasi apa yang kita lakukan, otak kita tuh jadi kayak bilang kayak lagi dong, gue suka nih perasaan ini, gue pengen lagi ngelakuin ini, maka kita jadi lebih termotivasi. Nah itu juga balik lagi sama mitos soal motivasi. Motivasi itu nggak datang tiba-tiba, motivasi itu datangnya dari aksi. Kita harus ngelakuin dulu sesuatu itu, baru akhirnya motivasi itu bakal datang. Makanya kalau kita gue mau nulis tapi nunggu motivasi nggak akan bisa. Gue harus nulis dulu, setelah beberapa baris akhirnya motivasi itu akan datang karena kan ternyata gue bisa nih ngelakuinnya, otak gue jadi kepancing nih gitu. Oh berarti Resita happy banget dong nih, kelarnya cepet ini. Cepet gak sih Kak Rista? Ini nih. Lama. Lah gimana tadi lo bilang jangan nunggu motivasi. Masalahnya gue imposter syndrome Bang. Ini pertama kali gue nulis sains populer kan. Sebelumnya gue kayak nulis tuh kayak lebih riset kayak ya. Riset kalau enggak kayak teater kayak gitu-gitu. I see. Ya sebagai seorang penulis dari tahun 2005 bersama Gagas Media, gue bisa ngasih lo tips sih. Apa tuh? Matiin scene-nya di WA. Jadi kalau Resita WA, dia nggak tahu lo udah baca. Iya lagi bener. Kapan nih? Nah dia nggak tahu tuh. Kalau gue suka ghosting dia, justru gue balasin ntar kalau gue udah siap baru gue kirim. Biasanya dia nanya, Kak udah sampai mana? Gue cuekin, besoknya Kak ini ya babnya ini. Jadi gue bales ketika gue udah ada hasil, biasanya gitu gue. Aduh. Oke, apa challenge yang lo dapetin setelah lo lepas dari kantor, terus lo jadi neuroscience komunikator ini? Bikin buku, ngisi kelas apa segala macem. Challenge paling gedenya apa tuh kalau buat lo? Challenge paling gedenya itu sih kayak menghadapi rasa takut
sih, karena kan gue tetap masih nggak pede ya. Si imposter syndrome Si itu. imposter syndrome itu gue kayak masih ngerasa kayak kalau gue kayak misalkan diundang webinar itu kayak emang iya ya gue bisa ya ngomongin ini. Kayak lebih itunya sih, karena ini kan sekarang bener-bener gue I do it for myself kan. Gue ngelakuin ini semua buat diri gue sendiri, dan itu gue ngerasa di satu sisi ada pressure yang lumayan gede, tapi juga di satu sisi gue ngerasa lebih puas gitu karena semua effort yang gue lakuin itu gue bisa ngerasain langsung buat gue. Tapi itu sih gue ngerasa kayak I don't think I'm smart enough gitu. Kalau nggak kayaknya gue ngerasa bukan orang yang tepat deh buat buat ngomongin ini. Bahkan buat nulis ini juga gue kayak awal-awal Karis tuh kayak iya kayak gimana ya kayak nulis kayak gue nggak pede nih kak gitu. Dan itu sih, tapi itu justru itu gue jadi belajar untuk bisa overcome those obstacles sih, walaupun itu nggak selalu mudah. Dan menurut gue itu wajar sih buat orang kayak ngerasa ragu sama apa yang dia lakuin. Berarti kan dia peduli sama apa yang mau dikeluarin gitu, nggak asal jadi aja. Dan ada critical thinking di dalam diri dia kan. Betul. Kayak yang gue lakuin ini bener apa enggak sih? Iya, gitu. You constantly questioning yourself. Iya. Buat lebih bagus kan. Betul. Oke, ini bisa dibeli kapan bukunya? Ini kan dummy nih gue dapet nih. Iya. Bisa. Ini tayangnya kapan sih Kak Bang? Tayang. Ini tayang ya? Gak tayang ya? Hapus aja langsung. Ini gak nyala sebenarnya ini. Ya Damn, man. mungkin bulan depan kali ya. Berarti bulan depan sih udah ada di toko buku. Udah ada di Udah toko buku. Silakan dibeli buku pertamanya Trisa. Silakan dibeli bukunya, ada di toko buku. Ini apa? Kalau mengkategorikan ini apa nih? Sains populer sih ya, buku sains Iya, populer. pop science pop ya. science Iya, iya. Non-fiksi. Non-fiction, bisa self help juga kah? Bisa. Dan Ya, ini juga bisa sebenarnya gitu ya. curhat-curhatan gue juga. Jadi banyak pertanyaan yang gue kasih ke diri gue sendiri yang akhirnya gue bisa curahkan ke sini, yang semoga bisa ngebantu orang yang ngerasa relate juga. Oke. Dan ini dari pertanyaan followers gue sebenarnya kebanyakan juga. Oke, siap. Silakan dibeli bukunya. Ntar bulan depan kita lihat apakah lu jadi anak indie Chiang Mai atau Chiang Mai tuh indie banget tau. Iya sih. Artsy banget kan. Iya di kayak situ. hipster gitu ya. Sementara gue enggak lagi. Gimana dong? Gue kayak cupu di sana. Atau masih di London, di Newcastle. Atau mungkin ke Penang, ke Georgetown kita. Atau mungkin ke Georgetown, boleh. Terus lu kalau pindah ke sana kasih tahu gue, seru nggak? Siap. Thank you semuanya, terima kasih. Makasih udah mampir. Makasih Bang Radit udah ngundang.